Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelas 0903 CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Perkenalkan nama saya I Gusti Ayu Mitria Dewi dari SD nomor 2 Penarungan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Suyaryana. Saya bertugas di SD nomor 1 Seminyak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niluh Gede Pramudiadita. Saya dari SD 1 Tumak Bayu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Pada praktek kali ini, saya Iwayan Suyaryana berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Mitria Dewi berperan sebagai coach. Saya Pramudiadita berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Mitria. Selamat pagi Pak Swi. Bagaimana kabar Bu Mitria hari ini? Astungkara, baik-baik Pak Swi. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara baik juga Bu Mitria. Oh iya Bu Mitria, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Dita ya? Iya Bapak, hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Dita Pak. Oke, baik Bu Mitria. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang perlu sedikit kita bicarakan dulu. Bagaimana? Boleh Bu Mitria? Tentu saja boleh Bapak. Oke, nanti saat coaching antara coach Bu Mitria dan coachi Bu Dita, saya akan mengamati ya Bu, dan saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti langkah-langkah coaching sesuai dengan alur Tirta, apa belum. Lalu apakah Bu Mitria sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi, dan saya juga akan mendengarkan serta mengamati respon dan jawaban dari coachi. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Mitria sampaikan? Dan jangan lupa, Bu Mitria harus sesuai dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada yang sedikit yang saya tanyakan. Apakah boleh, Bu? Tentu boleh, Bapak. Baik, untuk pertama, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, saya ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching, Pak. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dalam diri saya untuk mendengarkan coach saya untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak. Baik, Bu. Berarti Bu Mitria nanti ingin mengembangkan ketiganya ya, dari ketiga kompetisi tersebut, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, antara ketiga ini, Bu, kira-kira mana yang ingin Ibu Mitria kembangkan dan lebih spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, Bu? Kalau yang lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak. Oke, berarti ada dua ya Bu Mitria yang ingin kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bapak. Saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut, Pak. Nah, kira-kira nih Bu Mitria, indikator ketercapaian untuk pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa? Baik, untuk indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach saya itu, yaitu Bu Dita, sudah sesuai, sudah bisa mencari solusi sendiri mengenai masalah yang dihadapi, dan juga coach saya itu memiliki rencana atau rencana ke depan yang harus dilakukan ke depan untuk menghadapi permasalahannya, Pak. Berarti Bu Mitria, indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan nanti itu akan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu kan Bu Mitria? Iya Pak, seperti itu.
Baik Bu Mitria, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Mitria melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, saya ingin ngobrol lagi dengan Ibu Mitria. Boleh benar? Siap Pak, siap boleh. Oke, silakan Bu Mitria. Baik, terima kasih Pak Swi. Sama-sama Bu Mitria. Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Bu Dita. Saya mengganggu waktu Ibu hari ini. Apakah Ibu bisa membantu saya atau mendengarkan saya hari ini, Bu? Oh, tentu saja bisa Ibu. Kira-kira apa nih yang Ibu mau ceritakan? Hari ini saya memiliki permasalahan tentang murid saya di kelas, Bu. Murid saya di kelas ini karena mungkin saya juga kebanyakan kesibukan karena ada kegiatan, mungkin murid saya di kelas sering saya tinggalkan dan saya kasih tugas begitu. Nah, setelah saya kembali ke kelas, ternyata murid-murid saya ribut di kelas, Bu. Oh, seperti itu Ibu, permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, kalau menurut Ibu nih, apa yang Ibu harapkan dari kita melakukan percakapan hari ini, Bu? Dari kita melakukan percakapan hari ini, saya harapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Seperti itu. Menurut saya, Ibu, kalau dari masalah yang Ibu hadapi seperti Ibu ada kegiatan lain selain mengajar di kelas, setiap guru pasti pernah mengalami seperti itu. Anak-anak pasti akan ribut, bising, walaupun kita sudah menitipkan tugas. Nah, kalau menurut Ibu, hal apa yang bisa membuat siswa itu jadi kurang disiplin ketika tidak ada gurunya di kelas, Ibu? Mungkin ini penyebabnya karena tidak ada yang memantau mereka saat di kelas. Walaupun kita sebagai guru atau saya sudah memberikan tugas untuk anak-anak, tujuannya adalah supaya anak-anak tidak ribut saat di kelas, tapi ternyata hal itu mereka lakukan lagi. Gitu. Padahal tugasnya ya lumayanlah saya berikan supaya mereka tujuannya supaya tidak ribut dan bisa belajar gitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi dari apa yang Ibu ceritakan tadi, mungkin anak-anak itu kalau saya lihat itu pasti harus ditemani atau dipantau langsung Ibu dalam pengerjaan tugasnya. Makanya anak-anak itu sudah terbiasa dengan ada guru di kelas gitu, Ibu. Nah, namun mungkin saya sedikit tambahkan, Ibu. Namun kan kita sebagai guru juga karena kita memiliki pekerjaan yang banyak, apalagi seperti sekarang kita mengikuti pelatihan gitu, kita mendapatkan tugas-tugas juga yang harus kita kerjakan. Maka dari itu murid kadang saya tinggalkan begitu, Ibu. Seperti itu. Mungkin Ibu dari permasalahan Ibu itu, Ibu bisa meminta bantuan ke rekan sejawat untuk menemani kelas yang Ibu ampu, Ibu, supaya tetap kondusif dalam belajarnya. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu paparkan tadi permasalahannya, skala dari 1 sampai 10 posisi Ibu kira-kira saat ini ada di posisi berapa, Ibu? 1 sampai 10 mungkin di posisi 5, Ibu. Di posisi 5. Oke, Ibu. Dari posisi Ibu sekarang nih, terkait pencapaian atau harapan Ibu, berapa skala yang ingin Ibu tingkatkan sekarang? Saya inginnya sih mencapai mungkin 8 gitu. Saya inginkan murid-murid saya ke depannya mereka menjadi murid-murid yang lebih disiplinkan pekerjaan mereka, tugas mereka, disiplin tentang waktu juga. Kita dalam mengerjakan tugas, anak-anak itu kan kita berikan batas waktu pengerjaan.
Selama ini kebanyakan batas waktunya hampir habis, tapi kebanyakan dari murid itu belum selesai mengerjakan tugasnya. Jadi, yang saya harapkan sih murid saya itu bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan batas waktu yang sudah kita berikan. Oke, baik Ibu. Berarti dari skala yang ingin Ibu tingkatkan, semoga nanti dapat membawa perubahan yang positif ya Ibu, baik dari anak-anak di kelas dan Ibu gurunya juga. Semoga nanti anak-anak Ibu dapat menanamkan disiplin waktunya meskipun tidak ada gurunya di kelas seperti Ibu ya. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sekarang? Rencana saya yang pertama mungkin saya akan lebih membangkitkan dulu kesepakatan kelas kita karena sebelum tahun ajaran baru dimulai kita kan sudah membuat kesepakatan kelas untuk murid-murid di kelas bagaimana aturan atau kesepakatan itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Berarti mungkin hal yang akan pertama kali saya lakukan adalah mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas kita. Kemudian jika itu masih belum bisa dilakukan, maka mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk meminta bantuan jika saya tidak bisa masuk kelas, jadi saya minta bantuan kepada teman yang lain untuk mengawasi. Iya, wah dari rencana Ibu sudah bagus ya, mulai dari mengingatkan mengenai kesepakatan kelas, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang dari rencana Ibu itu pasti ada saja tantangan atau hambatan dalam menerapkannya. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Kalau tantangan karena kita menghadapan dengan anak-anak, kemungkinan dia akan keseringannya lupa gitu. Jadi caranya saya untuk menghadapi tantangan itu mungkin saya akan continue atau selalu saya pantau anak-anak di saat mereka lupa saya ingatkan kembali. Iya, bagus sekali Bu Dita. Cara Ibu dalam mengantisipasi tantangan atau hambatan itu dengan cara selalu memantau anak-anak dalam mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya, apa komitmen yang paling utama mengenai rencana Ibu ini? Komitmen yang paling utama sih yang pasti ya keberlanjutan itu dulu. Saya harus tetap lanjutkan walaupun mungkin ada tantangan-tantangan, saya harus tetap lakukan dan selalu berkolaborasi dengan teman yang lain supaya apa yang saya harapkan itu bisa terwujud dan tercapai. Oke, bagus sekali dengan komitmen Ibu Dita bahwa tetap komitmen dalam melanjutkan apa yang sudah direncanakan dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, bagaimana umpan balik dari apa yang sudah Ibu alami? Jadi dari hasil percakapan hari ini, saya dapat menemukan atau mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya bisa mungkin membangkitkan kembali kesepakatan kelas kita yang ada di kelas, dan mungkin saling berkolaborasi dengan teman yang lain yang ada di sekolah. Jika saya tidak bisa mengajar di kelas, mungkin saya meminta bantuan dari teman untuk mengawasi siswa saya di kelas supaya tidak terjadi kegaduhan dan mereka tetap disiplin, mengingat disiplin, menyelesaikan tugas dan sesuai dengan batas waktu yang telah kita sepakati. Ya, jadi sudah merasa sedikit lega Ibu ya setelah kita melakukan percakapan ini. Kira-kira masih ada yang ingin Ibu tanyakan untuk hari ini? Tidak sih Bu, jadi dari permasalahan saya, mungkin saya sudah terbuka pikirannya, jadi apa yang mungkin akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya, jadi saya dapat mungkin lakukan mulai besok, supaya murid saya menjadi murid yang lebih disiplin akan tugas dan waktu mereka, gitu. Iya, Ibu. Semoga nanti dari rencana Ibu mengenai disiplin waktu, disiplin dalam pengumpulan tugas, semoga dapat terlaksana dengan baik, Ibu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas
waktu yang disediakan untuk saya, kita bisa berbagi. Jadi apa ya, solusi juga sudah saya dapatkan, permasalahan saya jadi bisa terpecahkan gitu, Ibu. Terima kasih ya, Ibu ya. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bu Mitria, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dita ya. Apakah berjalan dengan lancar? Astungkara Bapak, proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Dita sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mitria. Ya, baik, siap Bapak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi tadi Bapak selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta Bapak, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu coach saya bisa merencanakan aksi dan coach saya juga sudah mampu bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya, serta hadir penuh saat coach bercerita mengenai permasalahannya, Pak. Baik, jadi Bu Mitria sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan saya amati, ada berapa catatan nih Bu Mitria? Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Mitria juga melakukan pengarahan coach untuk membuat rencana aksi, dan lagi Bu Mitria juga sudah berhasil membuka rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan tersebut berjalan dengan lancar ya Bu Mitria. Saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan Bu Dita sudah fokus dan hadir penuh. Jadi Bu Mitria ini sudah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi untuk kedepannya Bu Mitria, kompetensi apa yang ingin Bu Mitria kembangkan dalam proses coaching pada hari ini, Bu? Iya Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk lebih jauh lagi ya Pak, untuk memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur tirta, supaya saya bisa menerapkan dengan baik dalam pembelajaran di kelas Pak, maupun berkolaborasi di sekolah. Saya ingin terus mempraktekannya dalam kehidupan, terutama di sekolah yang saya mengajar Pak, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Mitria. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Bu Mitria. Ya, terima kasih Pak Sui. Terima kasih juga Bu, karena sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Mitria. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Baik Bapak, sama-sama. Baik, demikian tadi demonstrasi kontekstual kami dari modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi. Sampai jumpa lagi, salam bahagia, salam guru penggerak. Sudah sekitar 19 menitan videonya satu siklus.